Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Falah dengan NIM 222400144. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik penyerangan cyber security. Di presentasi ini saya akan membahas mulai dari pengertian, manfaat, jenis-jenis, hingga ancaman dan teknik yang digunakan dalam cyber security. Pertama, kita bahas dulu pengertian cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah sistem yang dilakukan untuk melindungi jaringan dan perangkat dari serangan cyber, seperti malware, phishing, dan denial of service. Kita bahas manfaat cyber security. Dalam penerapannya, tentunya penggunaan cyber security memberikan beberapa manfaat, baik bagi individu atau organisasi. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, perlindungan data privasi. Manfaat pertama yang dapat dirasakan oleh user adalah terlindunginya data privasi dari ancaman hacker. Keamanan cyber biasanya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan seperti enkripsi end-to-end, firewall, dan lain sebagainya. Dengan sistem tersebut, data Anda bisa terjamin keamanannya, dan apabila terjadi pencurian data, bisa segera diatasi dan dipulihkan. Yang kedua, pemulihan data hilang lebih cepat. Ketika sebuah perangkat mengalami kerusakan atau permasalahan, cyber security bisa bantu tangani kerusakan tersebut dengan cepat. Waktu pemulihannya pun tidak perlu memakan waktu lama, karena dilengkapi dengan sistem dan prosedur keamanan yang baik. Dengan begitu, baik individu atau perusahaan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki dan bisa melanjutkan aktivitas digital. Yang ketiga, mencegah serangan virus atau malware. Selama menggunakan komputer atau perangkat, kemungkinan adanya serangan virus atau malware bisa terjadi kepada siapa saja. Serangan ini bisa merusak sistem komputer dan memungkinkan terjadinya tindakan kriminal digital. Pada dasarnya, sebuah perangkat tidaklah memiliki virus, namun virus atau malware tersebut bisa jadi ditanamkan oleh pihak luar atau berasal dari perangkat itu sendiri. Untuk itu diperlukan sistem keamanan yang efektif untuk menghindari kemungkinan tersebut. Adalah beberapa jenis cyber security yang bisa digunakan pada sebuah perangkat. Yang pertama, application security. Jenis yang pertama ini berfungsi untuk melindungi aplikasi dan software dari aktivitas mencurigakan. Aktivitas tersebut dapat berupa serangan yang bisa menyebabkan kerentanan atau membuka celah keamanan dalam sebuah sistem. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa application security, seperti autentikasi, enkripsi, otorisasi, logging, dan security testing berupa penetration testing. Yang kedua, network security. Jenis network security ini memiliki peran untuk melindungi jaringan komputer dari serangan pihak luar dan menjaga keamanan data saat proses transfer dilakukan melalui server internet. Ada beberapa sistem perangkat yang bisa digunakan untuk menjaga keamanan jaringan menggunakan network security, yaitu endpoint security, NAC atau network access control, virtual private network atau VPN, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya atau yang ketiga, cloud security. Media penyimpanan data dan aplikasi dalam cloud perlu dijaga keamanannya menggunakan cloud security. Hal ini penting khususnya untuk provider cloud yang berfungsi untuk melindungi data sensitif user. Sebuah perangkat sudah dilengkapi dengan keamanan tingkat tinggi, ancaman terhadap cyber security pastilah tetap ada. Berikut adalah beberapa ancaman yang mungkin menyerang. Yang pertama itu phishing. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi mendengar istilah phishing. Tindakan kriminal digital ini memberikan email, pesan, atau link palsu dengan mengatasnamakan perusahaan atau organisasi tertentu. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengelabui user agar percaya dengan
jebakan tersebut dan mereka bisa melancarkan aksi mengambil data privasi user. Jika Anda melakukan klik atau membuka tautan atau pesan dari domain yang mencurigakan, informasi pribadi seperti kata sandi, nomor ektp hingga informasi kartu kredit bisa dengan mudah diretas. Yang kedua, malware. Ancaman lainnya adalah serangan malware. Malware merupakan program yang dirancang untuk menyusup dalam sistem jaringan atau perangkat. Ketika program ini berhasil melewati sistem keamanan jaringan, mereka bisa mengendalikan informasi tanpa diketahui oleh user. Untuk menyiasatinya, Anda bisa menanamkan aplikasi antivirus untuk menghindari resiko serangan malware ini. Yang ketiga itu DDoS attack atau Distributed Denial of Service. Jenis ancaman cybersecurity berupa DDoS attack dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan ke suatu server. Tujuannya adalah untuk membuat server tersebut tidak dapat diakses oleh user yang bersangkutan. Untuk menghindari kemungkinan aktivitas mencurigakan dari pihak luar, ada beberapa teknik yang bisa digunakan pada sistem cyber security. Yang pertama, enkripsi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sistem keamanan enkripsi berfungsi untuk mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak luar. Dengan kata lain, hanya user yang bersangkutanlah yang bisa membaca dan membuka informasi tersebut. Yang kedua, sandboxing. Sama seperti namanya, istilah keamanan sandboxing berawal dari pemahaman sandbox yang berarti kotak pasir. Sandbox ini berfungsi untuk menginstalasikan sistem operasi dan aplikasi lain pada sistem perangkat dan membatasi akses program ke sumber daya yang ada. Singkatnya, sistem keamanan ini melindungi adanya akses mencurigakan untuk mengambil dokumen, server, atau hardware. Dengan menggunakan sistem ini, Anda bisa mengevaluasi sebuah aplikasi atau perangkat dan memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada sistem atau ada indikasi penyebaran virus atau malware. Yang ketiga, patching. Teknik terakhir adalah mencegah celah keamanan sistem dari adanya kemungkinan serangan cyber. Jika ada indikasi kerentanan dalam sistem keamanan perangkat, teknik patching bisa digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki celah kerentanan tersebut. Nah, 3 teknik di atas bisa sebaiknya Anda lakukan untuk meningkatkan performa cyber security. Pastikan perangkat komputer atau gadget Anda memiliki tingkat keamanan cyber yang efektif untuk menghindari adanya serangan cyber oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, itu tadi penjelasan singkat materi tentang teknik penyerangan cyber security. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.